Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Linasa Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus ketiga dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT atau Number Head Together dengan materi wilayah negara Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan mereka teman-temannya bisa dibimbing berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap-siap. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, baik. Coba Bu Renika cek ya. Yang pertama, Adi Widya. Siapa tiga? Mana? Bagas, Hansa. Yang terakhir Zaki. Oke, berarti betul. Masuk semua. Alhamdulillah, semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, yuk sekarang bajunya diperiksa dulu apakah sudah rapi atau belum. Yang masih belum rapi silahkan dirapikan, dimasukkan ya dalam celana atau rok biar terlihat rapi. Supaya lebih bersemangat lagi, nah kita nyanyi dulu ya. Satya, oke baik Mas Satya boleh maju ke depan ya. Mari teman-teman menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira kenapa sih kok Bu Renita mengajak kalian menyanyinya lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Masih ingat tidak apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang? Iya, perumusan, penetapan undang-undang dasar. Apa ini? Bulan dunia. Nama kerennya adalah Globe. Kamu tunjukkan di mana lokasi tempat tinggalmu. Oke, pulau apa itu? Pulau Jawa. Ada di sini kalian tinggalnya. Sekarang, punya tetangga nggak kalian? Punya. Banyak apa sedikit tetangganya? Punya. Tetangga kalian atau orang tua kalian pernah renovasi rumah? Pernah. Kalau pas renovasi rumah, boleh tidak kita mengambil wilayah milik tetangga kita? Kenapa kok tidak boleh? Bukan baiknya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Khususnya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang diharapkan adalah nantinya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, Menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sejarah tadi pembentukan wilayah, penetapan wilayah, terus bagaimana batas-batas wilayah di Indonesia dan juga mengenai pelanggaran-pelanggaran atau ancaman terhadap wilayah NKRI. Bu Renita akan melakukan model pembelajaran yang namanya Number Head Together. Nah, kalian lihat di sini sudah. Bu Renita silakan. Ini nanti yang akan kita lakukan bersama-sama Number Head Together. Kemudian nanti juga Bu Renita ada pretest dulu setelah ini. Selain pretest nanti kita juga ada evaluasi di akhir melalui quizzes dan juga tidak lupa kita melaksanakan penilaian. Ada penilaian diri dan penilaian antar korban. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Siapkan dulu HP kalian masing-masing. Ya, ada 5 pertanyaan, silahkan bisa kalian
jawab. Oke, cukup. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kalian pretest, mencoba dulu menggali pemahaman kalian tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang Bu Renita akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ada 8 kelompok. Ini nanti kalian mendapatkan satu buah topi dengan nomor yang berbeda-beda. Ini nanti kalian pakai. Kelompok G, kelompok F. Oke, baik, semuanya sudah menerima topi. Setelah ini Bu Renita akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Nah, setelah materi selesai, Bu Renita akan meminta kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang silakan perhatikan dulu ke depan. Ya, diperhatikan baik-baik. Iya, sudah ya. Itu tentang apa sih isinya? Bu, Oke, Bagas, tentang apa, Gas? tentang wilayah Indonesia, Bu, khususnya wilayah-wilayah yang berada di ujung Indonesia dan berbatasan dengan wilayah negara lain. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Bagas. Nah, untuk lebih mengenal bagaimana sih wilayah yang ada di negara Indonesia. Sekarang apa sih yang dinamakan wilayah negara itu? Nah, yang namanya wilayah negara adalah suatu daerah. Nah, wilayah adalah daerah yang menunjukkan batas-batas dari suatu negara. Ujung pulau Sumatera sampai dengan Papua ya, luas sekali. Nah, Majapahit yang memiliki patih tadi namanya Gajah Mada, dia punya tekad untuk bisa menyatukan wilayah tersebut dalam satu kesatuan bernama Nusantara. Rumah kalian juga punya batas enggak? Biasanya apa batas rumah kalian? Tembok, terus apa lagi? Pondasi, terus apa lagi kira-kira? Pagar. Nah, apa saja, Nduk? Coba dibacakan. Yang pertama seluruh Hindia Belanda, yang kedua seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Yang ketiga seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Nah, itu adalah wilayah yang didiskusikan dalam sidang BPUPK. Dari letak astronomis itu berarti letak wilayah yang didasarkan pada posisi garis lintang dan garis bujur. Oke. Garis lintang itu berarti yang mana? Iya, yang begini. Kan membagi wilayah utara dan juga selatan. Jadi ini ya garis lintang. Membagi wilayah utara dan selatan. Nah, selain dua benua, kita juga diapit oleh dua samudra. Samudra apa dan apa? Iya, bagus. Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kenapa kok harus punya batas? Biar apa, Nduk, yang keras? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam negara. Oke, ya. Biar tahu, Bu, kita itu masuk ke wilayah mana, jadi bisa melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan wilayah negara kita. Oke, bagus sekali jawabannya. Sudah bisa dimengerti? Sudah, oke, baik. Sekarang Bu Renita akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Silahkan nanti kalian bisa cermati petunjuk pengerjaannya. Oke, baik, Bu Renita bagi ya. Untuk kelompok A, silahkan. Kelompok B, terakhir kelompok H. Silakan untuk mengerjakan LKPD ini kalian bisa menggunakan sumber belajar yang kalian miliki. Bisa dari buku paket yang cetak yang sudah kalian bawa, atau bisa menggunakan buku paket elektronik yang sudah pernah Bu Renita share di grup. Boleh juga kalian mengakses informasi melalui internet. 4 ya. Nomor 2. Oke. Oke, kelompok G bagaimana? Aman? Aman, bagus. Ya. Oke, sudah ya untuk diskusi kelompoknya ya? Sudah siap menjawab? Sudah.
Oke, kita berdiri dulu semua. Nah, ada yang salah. Yo, tangan ke depan masa begini. Oke, yo fokus. Ke depan. Ke belakang. Oke, berarti sudah fokus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Are you ready? Ready. Nah, oke, ready. Sekarang kita coba spin. Yo, fokus. Ayo, E2 mana E2? Berdiri. Ya. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis, pegunungan, dataran, hutan, dan rawa, sosial dan ekonomi. Contoh daerah terpencil: Nusa Tenggara Timur, Provinsi Banten, Provinsi Aceh, Pani di Papua, Pulau Nipa di Kepulauan Riau. E2, silahkan kamu boleh menunjuk nomor 2 dari kelompok yang lain. Daerah terluar adalah daerah yang memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Contohnya, Pulau Rande berasal dari Aceh, Pulau Berhala berasal dari Sumatera Barat, Pulau Nipa berasal dari Kepulauan Riau. Tepuk tangan untuk jawaban dari soal nomor 2. H1, mana H1? Yo, nah. Sidang BPUPK berkaitan dengan wilayah Indonesia ditentukan, yaitu wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malai, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Karena terjadi perbedaan pendapat tentang wilayah dalam sidang BPUPK, akhirnya Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah Indonesia. G3 siapa G3? Ya. Berdasarkan analisis kalian, mengapa setiap negara perlu memiliki batas wilayah? Apa yang akan terjadi jika tidak ada batas wilayah antar negara? Suatu wilayah atau negara harus memiliki batas karena batas wilayah merupakan salah satu tanda kedaulatan negara. Sengketa Indonesia Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim 2 pulau di perbatasan Kalimantan Timur. 2 pulau yang dimaksud berada di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan. Dari kelima soal tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada apa tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Maka dari itu saatnya kita untuk kuis. Silahkan siapkan HP kalian masing-masing. Oke, untuk linknya Bu Renita kirim ke grup. Ya, silahkan, boleh dikerjakan. Iya, waktunya habis. Nah, kita lihat juara pertama kita ada Zizi, juara keduanya siapa itu? Milda, dan juara ketiganya ada Lintang. Ya. Oke, baik, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD. Di akhir tadi juga kalian sudah mengerjakan kuis. Selanjutnya, setelah apa yang sudah kita lakukan bersama-sama hari ini, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan apa tidak? Besok mau lagi apa tidak seperti ini? Lagi. Nah,
Oke, ada yang mau memberikan komentar dulu apa tidak ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sudah baik, Bu. Lebih seru dan menarik daripada biasanya. Masukannya lebih sering menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Levi. Kita beri tepuk tangan untuk Levi. Wah. Oke. Pembelajaran sudah baik dan menarik. Lebih sering saja Bu menggunakan permainan seperti ini. Untuk teman-teman mungkin bisa lebih serius lagi terutama saat mengerjakan LKPD. Oke, baik. Nah, itu tadi pesannya dari Kansa. Kita beri tepuk tangan untuk Kansa ya. Itu tadi adalah apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai kesejarahan tentang wilayah negara Indonesia, batas-batasnya dan lain sebagainya sampai dengan tadi sengketa antar wilayah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Siapa? Hari ini kita sudah mempelajari tentang wilayah negara Indonesia yang meliputi sejarah, pengusulan, dan penetapan wilayah. Kemudian batas-batas wilayah serta mengetahui berbagai ancaman terhadap wilayah Indonesia dan cara untuk mengantisipasinya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan juga untuk Frimda. Kalian isi penilaian diri dan antar teman untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita di minggu depan, kalian nanti mengerjakan dulu tes yang sudah Renita kirim lewat grup.